Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini langsung saja ya kita praktekkan untuk membuat ID card yang kemarin saya contohkan. Untuk lebih jelasnya langsung saja saya akan mempraktekannya untuk pembuatan ID card seperti ini. Oke, kemarin karena listrik mati ya, jadi sekarang kita buatkan untuk tutorial membuat ID card seperti ini. Bahan-bahannya disiapkan kemarin ada foto ya, foto profil, nanti buat di crop bebas fotonya, backgroundnya mau apa, yang penting wajahnya jelas kelihatan. Terus kemudian QR code atau barcode ya, QR code yang kemarin sudah saya bagikan, nanti saya bagikan lagi. Terus kemudian logo sekolahnya. Oke, kita mulai. Pertama kita buat kotaknya dulu ya. Kotaknya ini ukuran 54 mm kali 90 mm. Nah, kemarin saya ini 6. Jadi aslinya nggak apa-apa, tapi kalau mau pas 5,4 cm atau 54 mm. Kita buat ya dengan tools ini rectangle tool atau F6. Kita buat kotak di sini, terus kemudian ini kan ukurannya masih 38, masih belum sesuai ya. Ini pakai milimeter nggak apa-apa, silahkan diganti. Oh iya, sebelum diganti jangan lupa ya, ini lock rasionya di unlock ya, nanti bisa diatur untuk lebar dan panjang. Untuk lebar kita pakai 64 mm, terus tingginya bawahnya ini 9 cm atau 90 mm. Kita enter. Nah, ini untuk pinggangnya sudah. Kemudian kita membuat biasanya dulu ya. Ini kemarin pakai kotak, terus kita tumpulkan, terus kita kasih warna, kita duplikasi, dan jadi seperti ini. Ini langsung kita pakai kotak ini biar bisa persegi, tekan CTRL ya di keyboard, tekan terus sambil digerakkan, nanti otomatis kotak. Oke, sudah dilepaskan di mouse nya dulu, kemudian di keyboardnya. Nah, setelah itu nanti kita tumpulkan untuk sudutnya pakai ini, jadi pakai shape tool ya, namanya F10. Kita buat tumpul, jangan sampai bulat ya, tumpulnya segini saja cukup. Terus kita kasih warnanya kita samakan ini saja ya, kuning. Nanti kalian mau kasih warna yang lain bebas, yang penting tahu caranya. Kita kuning ya, kuning. Terus kemudian kita gradasi, kan kemarin ada agak oranye ini. Kita untuk menghilangkan ini kan masih ada garis hitamnya di kotaknya, ini masih ada garis hitamnya, outline namanya. Cara menghilangkannya, klik kanan di ini kan ada warna yang strip ya, atau di sini. Nah, ini bisa kita klik kanan. Nah, nanti otomatis warnanya hilang yang outline. Terus kemudian kita buat gradasinya. Cara membuat gradasi pakai ini ya. Nanti mungkin letaknya berbeda, tapi yang bentuknya kayak cat ini namanya interactive fill tool, atau tekan G di keyboard, diklik ya. Terus kemudian kita arahkan dari pojok sini ke atas, kita lepas. Nah, ini kan kuning, terus kemudian di sini jadi putih. Putihnya kita ganti warna oranye. Nah, bisa diganti lewat sini, diklik sini ya, diklik ini, terus nanti diklik tanda segitiganya, ini muncul warna. Atau bisa kalian klik, yang penting dari seleksi kalian pilih warna yang di sini, misalnya langsung pilih oranye. Nah, ini sudah tergradasi dari kuning ke oranye. Ini bisa ditarik-tarik ya, kalau mau lebih halus, kalau mau kebalik itu bisa dibolak-balik. Nah, kita buat yang ini dulu, oranye sebelah sini.
Kalau mau pindah sudut tinggal ditarik ya dari sini ke sini, tarik aja nanti berubah sendiri. Nah kita ke bawah saja ya. Ini sudah. Terus kemudian kita rotasi. Nah cara rotasi kita klik ini dulu, pick tool. Terus kemudian nanti ada dua cara. Yang pertama diklik di sini. Nah tadi kan pick tool kotak-kotak ya, diklik lagi nanti jadi tadi ada untuk muternya. Kalau diklik lagi nanti muncul kotak lagi, diklik lagi. Nah ini untuk pindah biar jadi rotasi atau transform atau besarkan kecilkan ini ya. Nah kita klik muncul rotasi seperti ini, kita geser. Ini cara yang pertama. Kita undo ya untuk membalikan. Cara yang kedua pakai rotasi ini. Misalnya kita 45 derajat. Klik 45 di enter. Nih 45 sudutnya jadi 45, atau bebas ya, nanti kalian mau ingin pakai yang mana. Kalau misalnya mau 90 di enter. Tuh kembalikan ini. Atau mau pakai ini juga boleh. Kalau mau biar pas sudutnya itu bulat pakai CTRL ya. Kalau pakai shift nanti akan besar kecil, tapi kalau pakai CTRL jadi kecil. Nah nanti akan otomatis ke 90, 300. Ini saya pakai 315 derajat. Kalau sudah, saya coba posisikan di sini. Terus kemudian kita kita duplikasi. Caranya ada dua, bisa Ctrl C terus kemudian nanti di paste pakai keyboard ya, Ctrl C Ctrl V, atau klik kanan bisa copy terus klik kanan paste, mana paste, atau pakai Ctrl V atau di sini ya. Ini paste. Nah ini udah dua. Kita tarik ke bawah. Kalau biar lurus nih, kalau ke bawah dia nggak lurus ya. Kalau mau lurus dengan shift, tekan shift terus digeser, baru dilepas. Nah ini kan warnanya masih sama ya. Ini kita balik yang belakang atau yang atas ini. Kita klik, terus kemudian kita baliknya pakai ini, mirror horizontal. Oke, nggak harus persis, nggak apa-apa. Ini kita naikkan sedikit. Oke sudah ya. Nah untuk ini kan ada dua objek. Kalau kita mau menyeleksi dua-duanya, tekan shift di keyboard terus ditekan. Nah ini sudah seleksi dua-duanya, tandanya ada kotak kecil ini. Nah kita arahkan ke atas. Terus untuk memasukkan ke kotak ini gimana? Kemarin ini pastikan sudah keseleksi dua-duanya, terus klik kanan ya, klik kanan, nanti pilih power clip, terus kalian klik di ya, mouse-nya sudah jadi tanda panah seperti ini, kalian klik. Nah kalau sudah, misalnya kalau ini ini kurang maju, kurang kecil atau kurang apa, nanti tinggal kalian bisa edit di sini. Nah cara seleksi dua-duanya, tekan shift ya, klik satu terus shift, maju, terus nanti kalau udah selesai geser-geser di finish. Oke sudah hampir mirip ya. Kalau terlalu besar nanti bisa pakai ini juga, kita kecilkan, tekan shift ya kalau mau rata. Nah ini sudah. Terus kemudian kita buat untuk segitiganya ini ya, ini pakai segitiga biasa. Caranya klik ini ya, polygon tool atau Y, sudutnya diganti 3. Kalau sudah, tekan CTRL di keyboard biar jadi segitiga sama sisi. Oke kita ganti warnanya oranye.
Nah ini reason ya, reason dari warna yang kalian pakai itu ada di sini. Kalau di sini nanti sudah kepilih, otomatis masuk sini. Karena orange sudah kepilih, dia ada di sini. Biar cepat kita ilangi outline-nya yang garis hitam dengan warna polos. Oke, sudah. Setelah itu klik ini ya, menu tool, speaks tool, kita kecilkan sedikit, terus kemudian kita copy pakai keyboard bisa ya, Ctrl C, Ctrl V, atau pakai ini ya, copy, paste. Warnanya kita ganti, atau kita kecilkan dulu boleh, tekan shift ya, atau shift biar dia rata. Terus kita ganti warna, kita ganti warnanya jadi kuning. Nah, terus kemudian kita geser. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat ini untuk tempat fotonya ya. Sebelumnya kita buat backgroundnya dulu kuning pakai lingkaran. Klik ellipse tool, terus kemudian CTRL ya, biar bulatnya sempurna. Kalau nggak pakai CTRL nanti bulatnya nggak sempurna. CTRL ditekan, terus kemudian dilepas. Kita warnai kayak tadi ya, kuning atau oranye dulu boleh. Kuning, outline-nya kita hilangi, terus kita gradasi. Warna gradasinya kita ganti oranye. Klik dulu ya, terus pilih oranye. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita buat lingkaran lagi. Bisa ini, klik ini dulu ya untuk pick tool. Bisa pakai lingkaran ini, kalian Ctrl C, Ctrl V, atau pakai ini ya, copy, paste. Terus kemudian kalian tekan shift di keyboard, kalian kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lepas. Nah, ini tidak kelihatan karena warnanya sama. Kita ganti putih di sini. Nah, ini sudah. Kalau misalnya kurang tipis, tekan shift lagi di keyboard, terus dibesarkan sedikit. Nah, kalau mau tipis. Kalau di sini kurang kurang lebar, bisa dilebarkan. Tekan shift ya biar rata. Kalau terlalu tipis, tekan shift lagi, kecilkan. Nah, ini sudah. Kalau terlalu tebal ya dibesarkan ya, nanti ya sesuai selera kalian. Kalau sudah, ini nanti buat foto. Kita buat tulisannya dulu, pakai gambar A ini ya, atau text tool. Diklik, nanti ketikkan saja, klik saja, nanti otomatis kursornya berubah jadi grip tadi ya. Terus silahkan ketikkan nama kalian, misalnya nama saya. Oh ya, ini udah besar semua ya, pakai caps lock. Oke, terus kemudian kita ganti untuk jenis font atau jenis hurufnya. Tekan pick tool. Nah, sambil kita rapikan. Oh ya, sebelum diganti nanti biar center di tengah, itu kita ganti ini ya, untuk alignmentnya. Mau rata mana teksnya, kita tengahkan. Baru kita ganti untuk jenis fontnya. Saya pakai Century ya. Bisa diklik di sini, diseleksi, ketik Century Gothic. Nah, ini Century Gothic bold. Klik. Nah, sudah kita kecilkan. Oh ya, kalau kecilkan dari pojok sini ya, jangan dari sini atau dari sini, nanti akan penyok. Nah, dari sini. Aduh. Nah, ini kan kegeser ya, kita Ctrl Z atau pakai ini. Nah, yang seleksi yang huruf. Terus kita buat untuk kelasnya. Nah, kelasnya bisa kalian kopikan ini, klik kanan copy atau ini ya, copy, paste atau paste. Kita geser ke bawah, tekan shift ya biar lurus.
warna nanti. Nah, untuk ngedit tulisannya bisa di double klik, klik, terus ini dihapus, diketikkan namanya kelasnya ya, kelas misalnya 8A, kita ganti warnanya, tekan pick tool, terus kemudian warnanya kita ganti abu-abu. Abu-abunya kalau nggak salah ini yang tengah ini ya, kalau kurang gelap bisa di atasnya. Oke, ukurannya kita kecilkan, tekan shift dari pojok ya, tekan shift. Nah, kira-kira segini ya, 8 pt lah. Oh ya, kita bulatkan biar mudah. Ini 14 saja, 14. Untuk ganti ukuran font bisa lewat sini, tapi diklik dulu ya fontnya. Ini 8 saja ya, biar sama 8 pt. Ini bisa diarahkan dengan keyboard, tekan keyboard ke atas atau pakai mouse juga bisa. Oke, pastikan ini di tengah semua ya. Cara nyeleksinya tadi kan bisa pakai shift, bisa juga dari luar kotak ya, klik, drag, nah sampai ada kotaknya gini, terus kemudian seleksi semua. Nah, nanti kita misalnya mau meratakan bisa pakai ini. Kalau di Corel kalian ada gambar alien kayak gini, atau Ctrl Shift A ya, klik, Ctrl Shift A kalau memunculkan. Terus ini untuk menengahkan. Ini. Atau tekan C untuk menengahkan. Kalau kita klik ini nanti otomatis dia tengah dari artboardnya, artboard apa ya ini, dari lembar kerjanya. Nanti biar apa namanya, bisa tengah semua, tekan C di keyboard. Bisa pakai ini, bisa pakai C di keyboard. Pokoknya yang jadi patokan itu di seleksi terakhir. Misalnya ini saya seleksi, terus yang mau saya ratakan sama tengah ini, misalnya ini di sini ya, mau saya ratakan sama kotaknya yang ini, tekan Shift, klik, terus tekan C di keyboard. Nah, dia akan tengah. Nah, setelah itu kita posisikan ke atas, tekan Shift ya kalau mau lurus. Kalau terlalu besar lingkarannya bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Terus kita buat untuk QR code. Tempat QR code-nya pakai kotak sama segitiga. Segitiganya bisa ngopi ini ya. Kita buat dulu aja. Ctrl C di keyboard, terus Ctrl V di keyboard, terus digeser. Itu cara yang pertama. Ini kita sedikit putar ke bawah, kita ganti warnanya oranye, kayaknya kurang kecil sedikit, klik lagi ya biar jadi kotak-kotak. Nah, itu kan cara copy tadi ya. Ini ada cara kalau kalian pakai mouse, itu bisa di drag dulu, pindah ke posisi yang diinginkan, diklik kanan. Nah, otomatis copy. Itu cara yang kedua. Oke, kita rotasi. Oke, sudah ya. Sekarang kita buat untuk tempat QR code-nya. Kayak kotak, pakai tekan CTRL. Nah, setelah terbentuk, nanti silahkan sudutnya ditumpulkan dengan ini ya, Shape Tool atau F10. Klik pojoknya, di drag satu aja, otomatis yang lain nanti ikut. Oke, tengahkannya ini ya kayak tadi ya, tekan Shift, terus klik yang mau diratakan, ya diratakan sama kotaknya background, tekan C di keyboard, C ya, C. Oke, lurus tengah. Terus kemudian kita kasih warnanya sama kayak ini ya, oranye. Terus kemudian kita gradasi pakai interactive tool. Nah, ini apa, putih, kita ganti kuning, klik dulu terus kuning. Terus kemudian untuk menghilangkan outline pakai warna transparan.
Oke, sudah. Terus kemudian kita buat putih ini ya. Ini kalau pakai mouse bisa diikuti langkah-langkahnya. Kalau misalnya nggak pakai mouse, bisa di Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau pakai mouse, ini tekan shift dulu di keyboard. Nah, ini sampai ke tengah gini ya, terus klik kanan. Setelah itu dilepas di keyboard, ini dilepas, ganti warna putih. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat untuk tempat alamatnya. Ini kita naikkan sedikit, kita seleksi semua ya, sampai sini. Nah, ini yang ada di titik biru ini yang ke seleksi. Nah, tekan shift ya, biar lurus. Terus kemudian kita buat kotak lagi untuk yang di bawahnya. Ini kotaknya agak besar. Nah, untuk scroll bisa, kalau pakai mouse pakai scroll ya. Untuk zoom out, kalau misalnya tidak nanti pakai ini zoom. Nah, di sini kita buat kotak. Kotaknya segini, nggak harus persegi. Ini nggak apa-apa. Terus nanti ujungnya kita tempelkan dengan shape tool. Nah, gini nggak apa-apa. Terus kita kasih warna oranye dulu ya. Kita tengahkan, tekan shift, terus klik. Pastikan udah selesai dua-duanya. Tekan shift di keyboard. Oke, kalau sudah, ini outline-nya kita hilangi. Terus kita kecilkan sedikit. Ini ya, nggak usah tekan shift, nggak apa-apa. Nggak usah tekan shift. Nah, ini dari atas ya, bentar. Dari atas. Ini yang kalau pakai keyboard nanti Ctrl C, Ctrl V ya. Tapi kalau pakai mouse bisa diikutin. Digeser dulu baru klik kanan di mouse-nya. Oke, warnanya kita ganti kuning. Nah, seperti ini. Kalau mau gradasi tinggal digradasi ya. Pakai ini. Atasnya kuning, bawahnya klik dulu oranye. Nih, kalau kalian mau gradasi seperti ini. Terus kemudian kita seleksi pakai pick tool. Dua-duanya ya, bisa pakai shift, bisa langsung klik dulu di luar ini biar hilang seleksinya. Kita seleksi. Terus kemudian kita masukkan klik kanan, power clip ya. Kalau X7 itu keywordnya di atas. Power edit, dicari power clip. Kita masukkan seketiganya, kita klik di kotak. Nah, ini kan kurang ke sini ya, untuk sudutnya bisa kita edit. Kecilkan, tekan shift kalau mau rata ya. Ini geser ke atas, tekan shift. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kita finish. Oke, kalau mau naik lagi nanti bisa geser-geser. Tinggal kita ketikkan alamat. Alamatnya bisa kalian kopikan dari sini. Nah, ini kan tadi seleksi ya. Untuk unselect atau biar nggak seleksi, diklik di luar. Kita kopikan ya alamatnya dari nama aja, nggak apa-apa. Tekan shift biar lurus. Klik kanan atau Ctrl C, Ctrl V. Kita zoom bisa diklik ini. Zoom out klik kanan atau bisa diseleksi. Terus kemudian ini kita ganti ya. Jangan lupa kursornya pakai yang ini, pick tool. Terus kemudian di double klik. Kita sebelumnya kita seleksi lagi, kita ganti 10. Oke. 10 kurang kecil 9. Kurang kecil 8 cukup ya. Misalnya tekan shift ya untuk lurus. Alamat nggak usah tulis alamat, nggak apa-apa, langsung huruf kecil boleh. Dukungan Indomartan
Oke, kalau sudah selesai, klik pick tool lagi, kita geser ke bawah, tekan shift ya. Oke, tinggal masukkan gambar-gambarnya. Ada dua cara ya kemarin, ada file, import, terus dipilih gambarnya. Tapi saya kalau biasanya yang paling mudah itu kita drag ya, kodenya di sini. Kita masukkan yang logo dulu, klik logonya, bisa di copy atau paste di sana atau di drag langsung. Nah, sampai keluar, jangan dilepas, dilepasnya di sini. Ini kita kecilkan. Oke, kita kecilkan lagi. Segini cukup, kita tengahkan, tekan shift ya, kita ratakan dengan ini, tekan C, nah, udah tengah. Ini logonya, kita turunkan sedikit. Oke, sudah. Terus kita masukkan foto ya, foto di sini, folder fotonya, diklik atau di copy paste ya, misalnya klik kanan, copy, mana copy, buka Corelnya, klik kanan, paste. Nah, kok nggak ada, nah nanti di zoom out, biasanya di tengah-tengah. Ini sudah muncul, kurang besar sedikit ya. Ini scroll ya untuk zoom, scroll ke atas. Nah, ini nanti ngaturnya di sini nggak apa-apa. Ini di kira-kira dulu, terus klik kanan, power clip. Nah, ini nggak pas, kita edit. Bisa pakai ini kalau cuma geser-geser. Oke, sudah. Baik, keyboard juga bisa pakai arah. Sekarang kita masukkan QR code-nya ke sini. Pakai drag aja ya, lebih mudah. Lepaskan, zoom out. Nah, karena QR code-nya itu besar, zoom out sampai kelihatan ya. Terus diklik, nanti klik, kita main rasio saja, ini diaktifkan lagi. Misalnya 10%, 5% aja, enter. Nah, kalau rasio itu otomatis dia akan ikut yang bawah nih. Zoom, sudah zoom lagi. Nah, ini kan, oh ya, untuk geser kayak gini tuh tekan, kalau mouse-nya masih bisa, itu scrollnya itu ditekan tengah, nanti bisa untuk pindah-pindah. Ini kita kecilkan dulu, kita zoom, kita ya kira-kira dulu aja ya, kalau kebesaran nanti bisa kita kecilkan. Nah, ini klik kanan, terus kemudian power clip kita masukkan. Nah, ini kurang pas, pakai ini ya, kita geser-geser. Kalau kurang gede kecil nanti pakai pojoknya ini, pojok ya, jangan atas bawah, nanti gepeng. Oke, sudah ya, kira-kira sudah tengah. Oke, sudah jadi ya untuk ID card-nya. Oh ya, ini kalau bengkelnya mau agak abu-abu kayak ini, klik kanan ya, ini kan hitam, kita klik kanan yang abu-abu, misalnya ini. Nah, sudah jadi. Oke, itu tadi tutorial untuk membuat ID card-nya. Kalian kalau di rumah nanti bisa ini ya, nyoba-nyobanya. Cukup sekian dari saya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.